Nah, baiklah, kita lanjutkan. Jadi permasalahan yang kemarin itu adalah kalau kita meletakkan lampu stopnya ini di sini. Di sini. Maka yang terjadi adalah ketika tombol button ditekan, misalnya searah jarum jam, ya, maka yang terjadi apa? Yang terjadi ketika stop dilakukan, tombol button stop ditekan, nah maka lampu stop di sini akan aktif. Aktifnya lampu stop di sini akan memutus baik putaran motor ke searah jarum jam atau berlawanan. Nah, cuma persoalannya adalah ketika ditekan kembali button, baik itu yang untuk putaran motor searah jarum jam atau berlawanan dengan jarum jam, itu tidak bisa. Karena apa? Karena lampu stop di sini dalam keadaan aktif, sedangkan di sini ini akan aktif kalau lampu stop di sini dalam keadaan pasif. Nah, maka untuk ini harus kita cari langkah lain, yaitu bagaimana memutus perputaran motor di sini searah maupun berlawanan dari jarum jam, tidak hanya sekali tapi bisa berkali-kali. Ya, coba kita cari langkah lain. Ya. Ini bagaimana kita coba untuk kita hilangkan dulu, ya. Jadi yang ini coba kita hapus dulu. Demikian pula yang ada di sini. Nah, coba kita letakkan di posisi ini. Kita hapus. Ya. Kemudian kita letakkan di sini. Untuk lampu stopnya. Kita kasih warna yang lain gitu ya. Saya kasih warna merah. Kita letakkan di sini. Nah, di sini lampu stop ya. Tapi tentunya bukan yang aktif, yang normally close gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat. Jadi misalkan, nah di sini satu lagi yang di bagian bawah. Bagian bawah kita buat juga yang sama. Nah, tentunya di sini adalah motor CCW ya. Nah, ini kita buat itu. Ini untuk lampu
stop gitu. Sekarang misalkan button clockwise ini ditekan, kita tahu bahwa lampu stop di sini ini masih dalam keadaan pasif begitu ya. Maka yang terjadi adalah coil dari motor CW ini akan aktif, sehingga motor akan berputar searah jarum jam. Kemudian kalau kita tekan button stop di sini, nah ini masih ada kurang di sini ya, kita tambahkan ini button stop, masih ada tambahan di sini, yaitu lampu stopnya. Nah, apabila lampu stop ini ditekan, maka coil akan aktif sehingga lampu stop ini akan menyala atau aktif. Sehingga ya, yang tadinya ini motor CW atau yang berputar searah jarum jam ini ya, ini akan terhenti. Sebabnya kenapa? Karena lampu stop di sini dalam keadaan aktif, ya kan? Selanjutnya bagaimana caranya untuk memutar kembali setelah ini aktif, di sini aktif, ini akan putar kembali. Caranya bagaimana? Kalau kita tekan tombol di sini, ini juga tidak akan membuat dia aktif. Nah, kalau kita lihat di sini untuk lampu stopnya kita taruh di dekat rangkaian latch-nya ya. Jadi ketika tombol ini ditekan, misalnya button CW ini ditekan, maka maksudnya ini adalah untuk mengaktifkan motor CW. Nah, ini memang belum terlihat gitu ya. Karena apa? Karena di sini motor button stopnya, apabila button stop di sini aktif begitu ya. Ketika di sini aktif, terus kemudian button CW ini ditekan ya, maka dia ini akan tetap menghidupkan, ini akan menghidupkan ini. Namun ketika dilepas button ini ya, yang terjadi apa? Yang terjadi ya dia akan kembali lagi. Karena apa? Dia akan tetap aktif. Sehingga apa? Sehingga walaupun button CW ini ditekan dan motor CW ini kemudian coil ini aktif, ini sifatnya sesaat saja. Karena apa? Karena begitu dilepas, dia tidak bisa melakukan proses latch. Kenapa tidak bisa melakukan proses latch? Ya karena lampu dari stopnya ini, coil dari lampu stopnya di sini ini masih aktif gitu ya. Logikanya yang harus dilakukan adalah bagaimana kita bisa membuat ya, lampu stop ini dalam keadaan pasif gitu. Nah, caranya adalah pasti ada hal-hal yang harus kita letakkan di sini untuk membuat lampu stop di sini ini jadi pasif. Nah, kita punya dua komponen, yaitu komponen yang berasal dari motor CW dan motor CCW. Kalau dia bisa memutus kondisi latch yang ada di sini, ya, yang ada di lampu stop ketika button ini ditekan dan mengaktifkan motor CW, maka nanti ya lampu stop di sini ini akan mati atau akan pasif ya. Nah, caranya ya mestinya kita taruh, kalau di sini kan tidak mungkin. Kalau daerah di sini, ya mestinya di sini. Nah, sekarang kita coba untuk kita buat di sini bagaimana ya. Coba kita hapus dulu. Nah, jadi kita kasih space di sini. Nah, di sini. Nah, kemudian kita tambahkan ya. Kita kasih warna lain lah gitu ya.
Sini misalnya. Kita tambahkan di sini ya. Komponen switch yang sifatnya normally close. Karena ada 2 putaran ya, maka kita buat seperti ini. Nah, yang di sini adalah untuk motor, yang CW ini untuk motor counter clockwise gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Kita anggap langsung saja ya. Jadi lampu start ini dalam keadaan aktif. Ya. Motor akan kita putar searah atau berlawanan dari jarum jam, terserah kita. Misalnya searah jarum jam. Nah, searah jarum jam ini button CW kita tekan. Ketika button CW ini kita tekan, ya, maka dia akan mengaktifkan coil dari motor CW. Ya, kondisi lampu stop dalam keadaan pasif gitu ya. Nah, kemudian karena dia ini pasif dan terhubung di sini, ya, normally close, maka akhirnya akan melatch dari motor CW di sini. Sehingga apa? Sehingga motor CW di sini, ya, coil dari motor CW di sini akan senantiasa aktif. Dengan kata lain, motor akan senantiasa berputar searah jarum jam. Nah, selanjutnya kita menginginkan motor ini kemudian dirubah arah putarnya yang berlawanan dengan arah jarum jam. Tapi kita tidak bisa langsung dengan menekan button counterclockwise di sini. Nah, caranya adalah kita harus tekan tombol stop dulu, button stop dulu. Maka button stop ditekan. Ya, ketika button stop ini ditekan, yang terjadi apa? Yang terjadi ini adalah akan mengaktifkan lampu stop di sini. Nah, lampu stop ini aktif, maka otomatis di sini akan memutus, sehingga motor CW atau motor di sini, coil di sini ini jadi pasif dan motor berhenti berputar. Nah, ini yang tadinya not connect menjadi normally close, gitu. Kondisi normally close ini berubah menjadi open, gitu ya. Karena apa? Karena lampu stop di sini aktif. Nah, selanjutnya akan kita tekan button counterclockwise. Ketika button counterclockwise ini ditekan, ya, di sini masih aktif nih ya. Ketika button counterclockwise ini ditekan, maka akan terjadi aliran di sini kan, yang membuat aliran arus yang membuat motor counterclockwise ini aktif. Tekan di sini, maka coil pada motor counterclockwise ini akan aktif. Nah, otomatis di sini aktif begitu ya. Karena di sini aktif, yang terjadi apa? Kita lihat di sini di bagian stopnya. Yang terjadi coil motor counterclockwise ini aktif. Yang tadinya close menjadi open. Nah, karena dia di sini dari open, yang terjadi apa? Ya, arus yang melalui ini akan terhenti. Dan akibatnya apa? Maka lampu stop ini akan pasif. Sehingga ketika button counterclockwise ini dilepas begitu, maka di sini sudah dalam keadaan pasif, sehingga arus bisa melalui latch dari motor CCW ini dan meneruskannya sampai ke motor CCW. Nah, maka sekarang kita bisa tahu bahwa
kondisi ya dengan kita meletakkan switch ini di sini ya, di bagian latch di sini, maka kita bisa memutus ya atau mengaktifkan, mempasifkan, membuat lampu stop ini dalam keadaan pasif gitu ya. Nah, inilah rangkaiannya. Jadi secara keseluruhan. Jadi sampai di tahapan ini ladder ini bisa dipakai untuk memutar motor, baik itu searah jarum jam maupun berlawanan dengan arah jarum jam, dengan prasyarat bahwa untuk berpindah dari searah kemudian beralih dengan berlawanan itu harus dengan melakukan proses penekanan tombol stop lebih dahulu. Dan di sini pula juga kita juga bisa sudah membuat ladder di mana ketika button start ini ditekan, maka motor akan bergerak searah dengan jarum jam. Nah, yang selanjutnya itu adalah bagaimana kemudian kalau kita tekan tombol off, maka sistem akan mati atau akan down gitu ya. Nah, tentunya kita harus menambah gitu kan. Menambah satu lagi yaitu button off begitu. Nah, sekarang kita tambahkan, jadi bisa kita tambahkan. Nah, di sini nomor 6 di sini ya. Kita tambahkan seperti biasa, harus menggunakan lampu start dulu. Nah, ini peranannya itu adalah ketika lampu start di sini ini pasif atau tidak aktif gitu ya, maka semua sistem tidak akan bisa digunakan. Nah, selanjutnya kita buat satu lagi yaitu button off. Saya buat lagi button off di sini. Nah, terus kemudian nanti di sini kita tambahkan coil yang mewakili untuk lampu off gitu ya. Nah, untuk mengaktifkan di sini kita perlu latch. Sebuah latch di sini kita tambahkan. Latch yang menunjukkan lampu off. Tuh. Nah, maka kalau ketika ini button off ditekan, maka lampu off ini akan aktif. Nah, harusnya dengan aktifnya di sini ini ya, nanti harus memutus ya, harus bisa memutus si arus yang mengalir ke lampu start itu. Nah, ini bisa aja kita pasangkan di sini misalnya, kita tambahkan di sini karena dia fungsinya kan ini yang penting dia memutus kan. Nah, kita tambahkan aja di sini sebuah switch lagi yang ada hubungannya dengan lampu off gitu. Nah, cuma kalau seperti ini ya, jadi kalau seperti ini ya sudah selesai bisa. Jadi ketika kita menginginkan kondisi lampu dalam kondisi sistem ini dia ini terhenti, ya kita tekan aja button off di situ.
Ketika ini button off ditekan, maka dia lampu dalam keadaan aktif. Nah, sehingga yang tadinya di sini nih terhubung atau normally close atau terhubung menjadi terputus. Terputusnya ini akan menyebabkan supply ke lampu start di sini terputus dan menyebabkan semua sistem dalam keadaan terputus, termasuk ya di lampu off di sini juga, gitu kan. Nah, cuma tadi kan kita juga sebelumnya itu sudah punya kesepakatan bahwa kalau kemudian kita melihat lampu stop ini dalam keadaan aktif, baru lampu button off ini bisa kita tekan. Artinya bahwa kita sudah yakin motor ini tidak ada yang berputar, baik dia searah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam. Maka caranya bagaimana? Ya caranya harus kita tambahkan di sini. Tambahkan apa? Ya tambahkan di sini. Nah, kita tambahkan yang ada hubungannya dengan motor CCW atau CW gitu ya. Juga bisa tambahkan di sini. Ya. Yang motor Nah, sekarang kita lihat untuk ladder yang berfungsi ya, mematikan sistem, yaitu dengan mengaktifkan koil lampu off gitu ya. Nah, kalau ladder ini ya kita tekan, jadi kita kalau pada button off ini kita tekan, maka kita lihat akan aktif coil ini. Terus kemudian kalau ini dilepas, maka karena ada latch, dia akan tetap aktif. Aktifnya ya coil ini menyebabkan apa? Menyebabkan lampu start ini akan pasif atau tidak aktif gitu ya. Karena apa? Karena di sini kita lihat switch dari normally close lampu off di sini dalam keadaan open, tidak lagi close. Nah, bersamaan dengan ini close, sehingga bersamaan dengan lampu off di sini open, maka yang terjadi adalah coil lampu start di sini dalam keadaan pasif atau off gitu ya. Sehingga seluruh sistem dalam keadaan off, termasuk dari button off ini sendiri gitu. Nah, persoalannya sekarang kita kembali kepada soal yang telah kita buat perjanjiannya, bahwa button off di sini ini bisa diaktifkan ya. Jadi coil lampu off di sini bisa diaktifkan dengan menekan button off di sini. Cuma syaratnya adalah kedua motor atau salah satu. Syaratnya adalah salah satu motor di sini. Syaratnya adalah motor tidak boleh dalam keadaan berputar, baik itu searah ataupun berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, kalau kita lihat
ladder yang seperti ini dia tidak membatasi. Artinya, walaupun motor dalam keadaan berputar, ketika tombol button off ini ditekan, maka sistem ini akan mati. Ini lampu off aktif, kemudian lampu startnya dalam keadaan coil lampu start di sini pasif, dan sistem akan mati. Nah, untuk itu kita harus mencegah, jangan sampai button off ini ditekan, tapi motor baik yang putar searah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam ini dalam keadaan aktif berputar. Maka perlu kita buat ya batasan di sini, yaitu di sini kita tambahkan ya switch normally close untuk motor putar searah jarum jam atau yang berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, sekarang kalau kita lihat misalnya ya di sini, ketika motor dalam keadaan hidup atau aktif, katakan salah satu di sini, motor berputar searah jarum jam. Kemudian kita tekan button off di sini. Button off ini ditekan, ya, maka tidak bisa mengaktifkan coil lampu off. Sebabnya kenapa? Karena coil dari motor clockwise di sini ini dalam keadaan aktif, sehingga menyebabkan switch yang ada atau switch yang normally close-nya di sini ini dalam keadaan terbuka, ya, sehingga dia tidak bisa menekan, walaupun dengan menekan tombol button off, tapi tidak bisa mengaktifkan lampu off di situ. Nah, sebaliknya sama halnya dengan motor counter clockwise-nya di situ. Nah, seandainya kemudian dia tidak terjadi atau terjadi putaran motor seperti ini, katakan yang aktif adalah motor berputar searah jarum jam, maka dilakukan proses penekanan tombol button atau stop di sini, sehingga menyebabkan coil dari motor clockwise di sini, ya, ini dalam keadaan pasif dan akan mengaktifkan lampu atau coil stop di sini, coil lampu stop. Nah, setelah ini dalam keadaan aktif di sini, ya, kemudian jika kita tekan button off di sini, ya, ini akan mengaktifkan coil lampu off. Karena apa? Karena coil dari motor CW dan karena apa? Karena switch normally close dari motor CW dalam keadaan terhubung atau close. Begitu juga dengan switch dari motor counter clockwise-nya. Nah, jadi inilah rangkaian ladder
secara keseluruhan gitu ya. Sistem yang kita rancang untuk memutar motor, baik itu searah atau berlawanan dengan jarum jam. Sekali lagi coba kita lakukan atau kita analisis gitu ya. Kita analisis dengan logika yang kita berikan gitu ya. Apakah ada hal-hal yang masih belum pas atau yang masih mencurigakan gitu, sehingga sistem ini nanti tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, kita coba simulasikan. Jadi misalkan kita ambil aja di sini ya. Nah, ini misalnya. Jadi pertama kali kita aktifkan dulu dengan cara kita tekan di sini tombol button start. Dengan kita menekan tombol button start, ya, maka coil dari lampu start di sini akan aktif. Karena apa? Karena switch ini bersifat normally close dari lampu off di sini, dan dia akan terlatchkan gitu ya. Ketika ini tombol ini dilepas kembali, dilepas begitu, maka dia tetap akan mengaktifkan coil di sini. Nah, aktifnya coil di sini, maka kita lihat di sini lampu start masih lampu start yang sama di sini, ini akan aktif. Dan kita lihat lampu stop di sini, ini adalah normally close. Maka terjadi aliran arus dan akan mengaktifkan coil dari motor CW atau clockwise, atau motor akan berputar searah dengan jarum jam. Ini sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Jadi begitu sistem jalan, jadi begitu sistem aktif, tombol button start ditekan, maka motor akan berputar searah jarum jam. Nah, terus kemudian kita inginkan motor ini nanti berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Maka kita menuju ke button counterclockwise di sini. Nah, kita lihat di sini, karena di sini aktif, maka lampu start di sini juga aktif. Ketika tombol ini ditekan, nah yang kita ketahui bahwa dia akan terjadi aliran arus, ya. Di sini kita lihat motor CW. Nah, ini yang tadinya di sini aktif, ya. Ini aktif. Kita lihat di sini motor CW yang switchnya ini adalah not connected. Kita lihat motor CW di sini, coil dari motor CW ini aktif, sehingga switch dari motor CW yang normally close ini tentunya akan bersifat open, bukan close. Sehingga apa? Sehingga walaupun kita menekan button counterclockwise, ya, ini tidak bisa mengaktifkan dari coil motor counterclockwise. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menekan ini dulu, tombol stop dulu, button stop. Nah, button stop kita tekan. Setelah button stop kita tekan, di sini tetap aktif.
yang terjadi adalah lampu stop, koil dari lampu stop ini akan aktif. Nah, koil lampu stop ini akan aktif menyebabkan apa? Kita lihat di sini lampu stop, switch-nya di sini yang tadinya normally close bersifat open. Sehingga apa? Sehingga akan memutus arus yang tadinya lewat sini. Sehingga motor dari clockwise di sini ini akan pasif. Nah, motor di sini yang jelas akan berhenti berputar karena di sini koilnya pasif. Nah, setelah sini koilnya pasif di situ dan di sini lampu stop di sini dalam keadaan aktif gitu ya. Maka sekarang kita coba untuk ditekan di sini. Nah, button counterclockwise-nya kita tekan, maka akan menyebabkan ya, terhubungnya ya dari button counterclockwise ini kita tekan, menyebabkan apa? Aliran arus ya menuju ke koil di sini ya. Itu dengan button counterclockwise ini kita tekan, maka terjadi aliran arus dari lampu start di sini terus terhubung melalui switch dari motor clockwise yang tadinya open sekarang bersifat close. Karena apa? Karena dia motor clockwise ini sudah pasif. Sehingga ya akan mengaktifkan koil dari motor counterclockwise. Nah, koil dari motor counterclockwise di sini aktif, maka kita lihat di sini. Di sini ya, switch yang sifatnya normally close di sini, karena di sini aktif, ya, di sini akan bersifat open, sehingga arus yang ada yang melewati lampu stop di sini akan terhenti, yang menyebabkan lampu stop di sini atau koil dari lampu stop di sini akan pasif. Nah, koil dari lampu stop di sini akan pasif. Setelah ini button counterclockwise kita lepas, maka dia akan tetap mengaktifkan koil dari motor counterclockwise karena ada arus yang melalui di sini. Yang melalui latch di sini terus menuju ke motor clockwise di sini yang terhubung normally close di situ dan tetap mengaktifkan koil dari motor counterclockwise. Nah, tentunya yang sama kalau kita mau merubah keputarannya searah jarum jam, kalau kita mengendaki perputaran yang searah dari jarum jam, maka ya kita lakukan adalah penekanan tombol button stop dulu. Setelah tombol button stop ditekan, singkat cerita, lampu stop, koil pada lampu stop sini akan aktif ya. Dan dia di sini akan memutus ya, arus yang melalui latch di sini, sehingga motor counterclockwise di sini akan pasif dan motor berhenti berputar. Nah, terus kemudian baru kita tekan dari button clockwise di sini. Kita tekan button clockwise, maka terjadi
terjadi button clockwise kita tekan, maka akan mengaktifkan dari motor clockwise. Motor clockwise di sini aktif, ini akan memutus ya, arus yang melalui latch di sini. Karena apa? Karena yang tadinya normally close ini menjadi bersifat open gitu. Sehingga lampu stop di sini, koilnya jadi pasif. Koil ini pasif, maka terjadi aliran arus yang melalui latch di sini dan menyebabkan koil pada motor clockwise ini akan aktif. Nah, terus kemudian kalau kita menginginkan sistem ini kita matikan gitu ya, kita tekan tombol button off misalnya, tapi motor dalam keadaan bergerak atau motor dalam keadaan berputar searah jarum jam misalnya. Kita lihat di sini adalah koilnya dalam keadaan aktif. Nah, ketika button off ini kita tekan, yang terjadi apa? Ya terjadi di sini terjadi aliran. Ya. Tetapi kita lihat di sini, oh ternyata ini terhambat yang ada di sini. Ini sifatnya bukan lagi normally close atau terhubung, tapi dia malah sifatnya open. Kenapa? Karena koil dari motor clockwise di sini dalam keadaan aktif. Sehingga tidak bisa dia untuk menghentikan atau mengaktifkan koil lampu off di sini. Nah, syaratnya adalah dia harus mematikan dulu, melakukan penyetopan. Jadi tidak terjadi perputaran dulu. Maka ini tombol ditekan, button stop. Yang terjadi adalah singkat cerita, koil pada lampu stop ini akan aktif. Nah, setelah ini aktif begitu, maka tidak ada ya koil pada motor clockwise maupun motor counter clockwise di sini yang aktif. Sehingga ini sifatnya kembali seperti semula, normally close semuanya. Nah, karena dia normally close semuanya, maka dia akan mengalirkan arus kemari ya, sehingga mengaktifkan lampu off di sini. Nah, ketika ini dilepas begitu, ini aktif, dia akan segera mati. Karena apa? Lampu off di sini akan mati. Nah, ini ya ladder yang kita buat untuk jadi ini adalah ladder yang kita buat untuk mengendalikan motor dia berputar searah jarum jam atau berlawanan dengan jarum jam. Nah, ini akan kita coba buat, kita masukkan ke dalam Unity Pro gitu. Ini sudah ada gambaran, oh ini seperti ini. Apakah kemudian nanti kalau kita masukkan ke software Unity Pro-nya di situ, ini akan sistem ini berjalan sesuai dengan apa yang kita rancang tadi. Logikanya seperti itu. Apakah nanti juga bisa berjalan sesuai dengan yang kita kehendaki. Oke. Kita kalau gitu bisa berpindah menuju ke Unity Pro.